Halo, selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di channel ini. Kembali ke channel orang biasa saja, membahas terkait praktek-praktek yang membuat kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Pada video kali ini kita akan membahas terkait salah satu kemampuan pikiran kita, yaitu identifikasi atau kata lainnya judgement atau penghakiman ya. Oke, mungkin sebelum mulai gue mau disclaimer dulu. Jadi sepanjang video ini mungkin ada kata menghakimi atau maksudnya judgement ya. Nah, maksud dari kata itu maksudnya kemampuan pikiran kita untuk mengidentifikasi atau memberi nilai terhadap sesuatu hal apapun di luar sana. Nah, penghakiman atau judgement sendiri dari seorang manusia itu ada berbagai macam level, dari yang paling kasar ke yang paling halus. Jadi semakin halus suatu judgement, kesadaran kita itu makin gak bisa mengayak atau gak bisa nangkep gitu ya. Jadi ini produk pikiran yang sangat halus dan kadang bisa menjebak kita. Nah, penghakiman atau judgement itu sendiri, contoh yang paling gampangnya adalah kalau ada seseorang nih, anggap aja kita kasih nama Fulan, yang doyannya itu si Fulan ini doyannya ngegosip atau ngomongin kejelekan orang gitu ya. Terus kita bandingin sama seseorang yang anggap aja orang lain kita kasih nama Bejo, yang dirinya itu cenderung melihat dunia ini ya sebagaimana adanya. Terus bagi si Bejo itu di luar itu nggak ada salah benar, sebagaimana adanya, dan dia terima istilah kata bahasa Jawonya itu nerimo gitu ya. Dan si Bejo ini boleh dibilang dia udah mengalami asam garam kehidupan, sehingga dia punya cara pandang yang lebih luas dan lebih bijak gitu. Jadi bagi si Bejo di hidup ini yang ada cuma proses belajar dan menerima konsekuensi. Tentunya kalau dibandingkan antara Bejo dan Fulan, si Bejo ini dia memiliki saringan kesadaran yang tentunya lebih matang dan lebih dewasa ya daripada si Fulan yang terhadap judgement pikirannya tuh masih lemah. Si Bejo dia lebih peka terhadap segala macam judgement pikiran yang pikirannya buat, dan dia lebih mawas, tentunya lebih luas juga dalam memandang segala sesuatu, karena dia ibaratnya sikap hidup dia udah nerimo gitu ya, nerimo apapun yang terjadi di hidup dia. Jadi dari perbandingan antara si Fulan dan si Bejo ini kita bisa membuat suatu asumsi atau hipotesis bahwa ayakan atau saringan kesadaran kita terhadap suatu judgement pikiran itu semakin halus, tentunya butuh proses yang sangat panjang. Semakin kita bisa menyaring judgement yang halus dan lebih halus lagi, alhasil ego kita pun dapat dikurangi. Karena seperti di bahasan video gue sebelumnya, semakin sedikit label, tentunya ego itu akan semakin lemah. Dan memori negatif yang kita miliki itu jauh lebih berkurang dan lebih mudah kita cabut. Masalahnya, bisa nggak kita melihat semua yang ada di dunia ini itu nggak dualisme lagi? Maksudnya
tinggi rendah, baik buruk, karena selama hidup bersosialisasi ya kan kita namanya kita manusia, kita hidup masih di antara masyarakat, hidup bersosialisasi itu kecil kemungkinannya kita lepas dari dualisme pikiran. Makanya memang sih yang benar ya udah ngalir aja, enjoy aja, nikmatin aja sambil kita belajar nerimo dan mengurangi ego itu ya. Ini adalah proses hidup yang berkepanjangan dan kita cukup nikmati aja proses itu. Mungkin di tengah jalan kita bisa sampai praktek, bisa nggak kita salah satunya mungkin makan tanpa menilai apakah itu enak atau nggak enak. Bisa nggak kita melihat seorang anak itu apakah dia nakal atau enggak. Dan mungkin di antara teman-teman di sini kalau ada yang masih ngerokok, bisa nggak kalian menikmati rokok itu apa adanya, nggak peduli apapun merek rokoknya, ya udah dinikmatin aja gitu. Bisa nggak tanpa menilai itu gitu. Ini merupakan suatu latihan kecil ya, pelatihan praktek di mana kita melatih kemampuan judgement pikiran kita untuk dapat melatih diri kita untuk bisa melihat judgement yang lebih halus dan lebih halus lagi. Makanya kalau ngomongin identifikasi pikiran ini itu nggak ada habisnya, karena ini proses belajar seumur hidup, bahkan sampai ketika kita meninggal pun ya ini kita masih belajar untuk melihat judgement yang halus seperti itu. Bisa nggak kita melihat strata sosial itu tanpa melihat tinggi rendah? Ibaratnya kita melihat ya apa adanya gitu. Kita menerima apa adanya, berbagai macam katastrofik chaos yang ada di luaran sana kita terima ya sebagaimana adanya. Seperti itulah proses alam gitu, kita terima. Bisa nggak? Dan itu merupakan suatu latihan dari identifikasi pikiran ini ya yang dibahas di video ini. Gue pernah dapet cerita dari teman gue yang beliau juga praktisi mindfulness ya, dan dia cerita ke gue dia sekarang lagi praktek judgement ini, mengamati judgement pikiran. Dia cerita ke gue waktu dia naik bus, dia ngelihat ada orang rambutnya dicat gitu ya dengan warna tertentu, sedangkan dia sendiri seumur hidupnya nggak pernah ngecat rambut. Sekarang dia umurnya mungkin udah 40-an ke atas, rambutnya ada uban, dan dia cerita ke gua dia paling anti pakai cat rambut yang buat nutupin uban itu ya. Dia anti banget. Maksudnya bukan fanatik nggak mau make, tapi ya dia merasa nggak butuh aja gitu. Tapi pas waktu dia bertemu orang yang rambutnya dicat, muncullah di pikirannya, ngapain sih rambut dicat segala gitu. Pikiran dia ngasih tahu ke dia kayak gitu, menjudgekan. Terus di saat itu juga kesadaran dia yang sadar ya, maksudnya kesadaran dia tuh ngasih tahu ke pikirannya. Di saat itu dia bilang ke dirinya sendiri, emangnya kenapa, itu hak dia untuk tampil seperti itu gitu. Terus dia setelah turun dari bis tuh dia ketemu lagi ngelihat ada cewek yang pakai celana legging ketat, padahal celananya tuh udah nggak muat gitu, udah nggak muat lagi dipakai sama cewek itu. Terus temen gue itu dia langsung peka ke dirinya gitu kan, pasti ada judgement kan di situ. Dia nilai ngapain sana udah nggak muat dipakai gitu. Terus dia langsung bilang ke dirinya ya, ngasih tahu ya emang gitu nyamannya si cewek itu dalam memakai celana gitu. Nyamannya dia ya emang seperti itu gitu. Kadang gini ya teman-teman, apa yang meracuni diri kita dan pikiran kita bisa jadi adalah apa yang kita pelajari selama ini.
atau informasi yang dicekokin ke kita selama ini, entah oleh orang tua kita atau lingkungan kita atau diri kita sendiri. Itulah yang namanya belief system ya, belief system. Jadi sistem yang terbangun dari sejak lama yang menjadi kepercayaan kita atau sesuatu yang kita yakini. Tradisi atau kebiasaan yang selama ini kita yakini gitu. Jadi kalau tahu semua kebiasaan, tradisi, budaya, keyakinan, semua yang kita masukkan ke alam bawah sadar kita itu malah membuat kita menjudge dan menciptakan ego baru yang justru meracuni diri kita. Percaya sama gua, sebenarnya kita sendiri itu udah tahu sumber racun pikirannya itu dari mana. Tapi ego kita menutupi semua itu, sehingga ego kita itu bisa memperbesar dirinya, bisa memberi makan dirinya sehingga dia menjadi lebih kuat gitu. Dan kemampuan kita mengidentifikasi judgement pikiran itu tadi itu menjadi semakin lemah. Prinsipnya itu gini, dimana ada kompleksitas ya, dimana ada kompleksitas di situ singgasana ego itu berdiri. Dimana ada simplisitas, di sana tidak ada singgasana ego. Kompleksitas itu banyak ya. Kompleksitas itu misalkan majas, teori, kata-kata, termasuk konsep yang gue bicara ini nih ya, tradisi. Jadi konsep-konsep yang nggak dipraktekkan itu ya, itu di situ ada singgasana ego. Tradisi, budaya, kebiasaan yang jelimet, pemikiran, filosofi, filsafat, semuanya itu apabila cuma berhenti di pikiran kita, itu jadi tanah subur di mana ego berkembang, memasang singgasananya gitu ya. Sedangkan di mana ada simplisitas atau kesederhanaan kayak praktek, mawas, sadar, awareness, di situ ego nggak ada, dia akan menjadi semakin lemah. Makanya orang tua zaman dulu, zaman nenek moyang Nusantara itu nasehatin generasi yang mulai terjajah oleh bangsa dan keyakinan dari luar itu, mereka tuh menasehatinya itu lebih banyak berbuat daripada berkata, lebih banyak memberi daripada bertanya, lebih baik diam dan memperhatikan daripada berbicara. Maksudnya bukan lo disuruh diam aja dan gak mencari jawaban akan suatu hal, bukan. Tapi maksud para orang tua zaman dulu, di zaman Nusantara sebelum dijajah itu ya, berpikiranlah yang simple, gak kompleks, sehingga hati dan pikiran kita bisa jernih melihat suatu hal. Dan kita selalu waspada setiap saat terhadap setiap judgement yang pikiran kita buat, sehingga kita tuh nggak membuat ego-ego baru dengan kejelimetan pikiran kita. Semua drama pikiran yang kita buat, yang terjadi di hidup kita itu semata-mata ya karena kita kurang aware aja terhadap semua judgement yang terjadi. Alhasil menderitalah kita, menderitalah para milenial dan Gen Z yang sekarang gitu ya. Gue disclaimer bukan bermaksud untuk menyinggung pihak tertentu, tapi ini semata-mata sebagai suatu pemahaman terkait pikiran itu sendiri, bahwa judgement pikiran itu sangat halus dan kita harus berhati-hati. Semakin dewasa, cara pandang kita bukan lagi melihat segala sesuatu hal itu benar atau salah, dosa dan pahala, tapi melihat suatu hal itu menjadi suatu konsekuensi dari suatu perbuatan dan kapasitas kita menerima konsekuensi tersebut. Alhasil efek sampingnya adalah
ya nerimo itu ya dalam bahasa Jawanya. Mungkin kalau zaman sekarang tuh yang lagi ngetren kan stoik. Stoik. Nah, itu sikap-sikap kita untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Yaitu dampak dari bagaimana kita aware, kita sadar terhadap segala sesuatu produk pikiran kita. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Silahkan share apabila kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.